Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kelompok penyaji, apakah sudah hadir semua? Izin Bu, ada beberapa yang belum hadir di sini. Oke, nggak apa-apa ya, menunggu sambil menunggu saja ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. sore semua rekan-rekan mahasiswa. Kembali lagi di video conference keempat. Hari ini ada dua kelompok ya. Kalau boleh tahu materinya, materi tentang Rasio, Bu. Rasio keuangan. Kasih. Oke, dilanjut aja ya. Oke, mungkin waktu dan layar saya persilakan untuk kelompok penyaji. Izin, Ibu, apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar, Mbak. Mohon maaf ya, Baik, di sini agak berisik ya. siap Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Mutiara Rizky Nurrahmi, selaku dosen matkul analisis laporan keuangan berbasis IT, serta teman-teman semua. Izin kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai materi laporan keuangan dengan cross-section dan menginterpretasikannya. Kami terdiri dari 11 orang anggota, yaitu terdiri dari Kak Zakia, kemudian Kak Lisda, Kak Karisma, Kak Lutfiah, Kak Erni, Kak Anissa, Kak Leni, Kak Nida, Kak Vina, Kak Sri, dan saya sendiri Ajeng. Lanjut Kak. Untuk materi kita pada malam hari ini itu secara garis besar membahas tentang analisis cross-section, kemudian tentang konsep rata-rata industri, tentang benchmarking industri, kemudian tentang penggunaan tools IT, kemudian cara membaca dan menginterpretasikan grafik kinerja perusahaan, dan dilanjut dengan studi kasus, kemudian ditutup dengan sesi tanya jawab. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan kepada Kak Erni untuk memaparkan materi pertama. Silahkan, Kak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf sebelumnya saya terkendala on cam, Ibu. Izin. Baik, sebelum masuk ke definisi ya, kita sebelumnya tahu dulu dari latar belakangnya. Jadi perkembangan dunia usaha pada era globalisasi kan menyebabkan jumlah perusahaan baru itu semakin meningkat. Nah, kondisi tersebut itu menciptakan persaingan yang sangat ketat, sehingga setiap perusahaan haruslah memastikan kondisi keuangannya supaya tetap sehat. Untuk bisa bertahan dan berkembang, perusahaan memerlukan strategi pengelolaan yang baik dan juga evaluasi kinerja yang secara berkelanjutan. Nah, disinilah analisis laporan keuangan menjadi alat yang sangat penting. Namun, teman-teman, analisis laporan keuangan itu tidak akan memberikan gambaran yang akurat ya tanpa adanya pembanding. Jadi jika perusahaan hanya mungkin melihat angkanya sendiri, ya itu tidak bisa menilai apakah kinerjanya itu sudah lebih baik sama saja atau mungkin malah tertinggal dari pesaing. Jadi karena itu adalah analisis cross section yang bisa menjadi metode pembanding yang sangat relevan untuk kita gunakan. Jadi menurut Hanafi dan Halim, analisis cross section ini adalah metode analisis yang membandingkan kondisi atau rasio keuangan suatu perusahaan dengan perusahaan lain yang berada di dalam industri yang sama. Melalui perbandingan ini, perusahaan dapat melihat kinerja relatifnya terhadap para pesaing. Jadi mungkin secara teknisnya, analisis ini itu tidak menilai perubahan kinerja dari waktu ke waktu, tapi membandingkan beberapa perusahaan pada periode yang sama. Boleh di next? Nah, kemudian kita perlu ketahui ya tujuan dari analisis cross section. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, menilai posisi perusahaan di dalam industri. Jadi analisis cross section ini membantu perusahaan mengetahui apakah kinerjanya itu berada di atas, sejajar, atau mungkin di bawah rata-rata industri. Jadi mungkin lebih bahasa secara mudahnya ya, analisis ini itu terlihat seperti meranking perusahaan gitu. Kemudian tujuan analisis cross section yang kedua, mengevaluasi kinerja manajemen. Jadi metode ini juga dapat digunakan untuk menilai apakah manajemen ini sudah bekerja secara efektif berdasarkan hasil perbandingan dengan industri. Jadi bukan cuma kita melihat untung atau rugi saja gitu, tapi apakah memang perusahaan ini lebih bagus atau tidak dari pesaing. Kemudian tujuan yang ketiga menjadi dasar pengambilan keputusan. Jadi hasil perbandingan bisa membantu perusahaan memutuskan langkah apa yang perlu dilakukan ke depannya gitu. Nah, mungkin dari sini kelihatan ya, mana yang harus kita perbaiki dan mana yang memang harus dipertahankan. Kemudian tujuan yang terakhir, menyediakan standar pembanding yang objektif.
Nah, metode ini menjadikan analisis lebih objektif dikarenakan menggunakan data yang nyata dari industri. Jadi penilaiannya ini tuh tidak subjektif, tapi memang berdasarkan kondisi yang nyata. Kemudian selain tujuan-tujuan yang tadi ya, analisis cross section ini itu digunakan dikarenakan memberikan banyak nilai tambah dalam penilaian kinerja perusahaan, teman-teman. Nah, mungkin yang pertama, analisis ini itu memberikan ukuran kinerja yang memang lebih akurat karena perusahaan itu dibandingkan langsung gitu dengan standar industrinya. Kemudian metode analisis ini juga membantu menilai apakah memang strategi perusahaan itu sudah efektif atau justru memang perlu dievaluasi jika hasilnya itu tertinggal dari rata-rata pesaing. Kemudian cross section ini juga memudahkan manajemen mengidentifikasi apa saja sih kelebihan perusahaan serta mungkin bagian mana saja gitu yang masih perlu ditingkatkan. Nah, mungkin yang terakhir, analisis cross section ini menunjukkan posisi kompetitif perusahaan di pasar yang sehingga kita bisa melihat apakah perusahaan itu termasuk unggul rata-rata atau mungkin justru masih berada di bawah pesaing. Baik, mungkin cukup sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh rekan pemateri selanjutnya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai jenis data dalam analisis cross-seksional. Nah, dalam analisis cross-seksional ini, kita membutuhkan data yang diambil dari laporan keuangan perusahaan. Sumber data utamanya meliputi neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Dari dokumen tersebut, ada beberapa kelompok penting yang perlu kita peroleh. Yang pertama, yaitu data aset, baik total aset, aset raca, maupun aset tetap. Nah, data ini biasanya digunakan untuk menghitung rasio likuiditas seperti current ratio atau quick ratio. Yang kedua yaitu data liabilitas, yaitu utang jangka pendek dan jangka panjang. Informasi ini membantu kita menilai seberapa besar tingkat leverage atau ketergantungan perusahaan terhadap utang. Berikutnya adalah data ekuitas. Data ekuitas seperti pemilik, modal pemilik, dan laba ditahan. Nah, data ini digunakan saat menghitung profitabilitas menggunakan ekuitas, misalnya ROE. Selanjutnya terdapat data pendapatan dan laba, termasuk pendapatan bersih, laba operasional, dan laba bersih. Data ini sangat penting untuk mengukur kinerja profitabilitas seperti ROA atau margin laba. Kemudian juga ada data arus kas, baik dari operasi, investasi, maupun pendanaan, yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan dan mengelola kasnya. Nah, selain data utama tadi, kita juga sering menggunakan data tambahan seperti debt to equity ratio, price to earning ratio, atau rasio efisiensi. Data-data ini bisa diambil dari laporan tahunan perusahaan. Next. Selanjutnya yaitu mengapa perusahaan harus dalam satu industri. Alasan pertama yaitu kesamaan faktor eksternal. Perusahaan dalam industri yang sama menghadapi kondisi pasar, regulasi, dan dinamika industri yang relatif serupa. Dengan demikian, perbandingan antar perusahaan menjadi lebih adil dan tidak bias oleh faktor luar yang berbeda. Alasan yang kedua yaitu konsistensi praktis akuntansi. Setiap industri bisa saja memiliki metode atau kebiasaan akuntansi yang berbeda, khususnya dalam pengakuan pendapatan atau penilaian aset. Nah, jika kita membandingkan perusahaan dari industri yang tidak sama, perbedaannya bisa berasal dari standar akuntansi, bukan dari kinerja sebenarnya. Alasan yang ketiga yaitu adalah relevansi yang kompetitif. Tujuan analisis cross-seksional adalah membandingkan perusahaan dengan para pesaing langsungnya. Oleh karena itu, membandingkan model bisnis yang sangat berbeda tentu tidak tepat. Misalnya, tidak masuk akal membandingkan ROE bank dengan perusahaan farmasi, karena keduanya memiliki karakteristik bisnis yang berbeda. Jika perusahaan tidak berada dalam industri yang sama, maka hasil analisis bisa menyesat. Perbedaan yang muncul mungkin bukan disebabkan oleh efisiensi atau kinerja perusahaan, tetapi justru karena dinamika industri yang berbeda. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada rasio keuangan dalam analisis cross-section. Rasio-rasio keuangan yang digunakan ada 5. Yang pertama, rasio likuiditas. Rasio likuiditas mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek. Nilai yang semakin tinggi menunjukkan kemampuan bayar yang semakin baik. Rasio likuiditas terdapat 3 jenis. Yang pertama ada current ratio,
yaitu menggambarkan kemampuan aset lancar dalam menutupi uang lancar. Rumusnya current ratio sama dengan aset lancar dibagi utang lancar. Yang kedua ada quick ratio, yaitu mengukur kemampuan membayar utang tanpa mengandalkan persediaan. Rumusnya quick ratio dalam kurung aset lancar diambil persediaan lalu dibagi utang lancar. Dan yang ketiga ada cash ratio, yaitu mengukur kemampuan membayar kewajiban hanya dengan kas yang tersedia. Rumusnya yaitu cash ratio sama dengan dalam kurung kas tambah setara kas lalu dibagi utang lancar. Next. Yang kedua ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas menilai efisiensi perusahaan dalam menggunakan aset untuk menghasilkan penjualan. Semakin tinggi maka semakin efisien. Lalu rasio aktivitasnya juga terdapat 6 jenis, yaitu yang pertama ada inventory turnover, yaitu untuk mengukur berapa kali persediaan berputar dalam satu periode. Rumusnya inventory turnover sama dengan HPP dibagi rata-rata persediaan. Lalu yang kedua ada day sale in inventory, yaitu mengukur berapa hari rata-rata persediaan disimpan sebelum terjual. Rumusnya DSI sama dengan 365 hari dibagi inventory turnover. Selanjutnya ada receivable turnover, yaitu mengukur kecepatan perusahaan untuk menagih piutang. Rumusnya receivable turnover sama dengan penjualan kredit dibagi rata-rata piutang. Selanjutnya ada day sale outstanding, yaitu untuk mengukur berapa hari rata-rata piutang tertagih. Untuk rumusnya DSO sama dengan 365 hari dibagi receivable turnover. Lalu selanjutnya ada total asset turnover, yaitu untuk menilai kemampuan total aset menghasilkan penjualan. Rumusnya total asset turnover sama dengan penjualan bersih dibagi rata-rata total aset. Dan yang terakhir ada fixed asset turnover, yaitu untuk menilai efektivitas aset tetap dalam mendukung penjualan. Rumusnya fixed asset turnover sama dengan penjualan bersih dibagi aset tetap bersih. Selanjutnya yang ketiga, rasio ketiga yaitu ada rasio solvabilitas. Rasio ini mengukur untuk kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang serta melihat tingkah penggunaan utang. Rasionya terdapat ada 4 jenis, yaitu yang pertama ada debt to equity ratio atau DER, yaitu untuk menilai perbandingan pendanaan utang terhadap ekuitas. Rumusnya DER sama dengan total utang dibagi total ekuitas. Yang kedua ada debt to asset ratio atau DAR, yaitu untuk mengukur proporsi aset yang dibiayai utang. Rumusnya DAR sama dengan total utang dibagi total aset. Yang ketiga ada equity multiplier, yaitu menunjukkan besarnya leverage dalam struktur modal. Untuk rumusnya equity multiplier sama dengan total aset dibagi total ekuitas. Dan yang terakhir ada times interest earned atau T, mengukur kemampuan perusahaan membayar beban bunga. Rumusnya T sama dengan EBIT dibagi beban bunga. Untuk rasio yang keempat ada rasio profitabilitas, yaitu rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Semakin tinggi profitabilitas, maka semakin baik kinerja perusahaan. Rasio profitabilitas terdapat ada 5 jenis. Yang pertama ada gross profit margin, yaitu untuk mengukur laba kotor dari penjualan. Rumusnya GPM sama dengan dalam kurung laba kotor dibagi penjualan bersih, lalu dikali 100%. Selanjutnya ada operating profit margin untuk mengukur laba operasional sebelum bunga dan pajak. Rumusnya OPM dalam kurung EBIT dibagi penjualan bersih dikali 100%. Selanjutnya ada net profit margin, yaitu untuk menilai berapa persen laba bersih yang diperoleh dari penjualan. Rumusnya NPM dibagi dalam kurung laba bersih dibagi penjualan
baru dikali 100%. Lalu ada turn on asset atau ROA, yaitu untuk menilai efisiensi penggunaan aset penghasilan laba. Untuk rumusnya ROA sama dengan dalam kurung laba bersih dibagi total aset lalu dikali 100%. Dan yang terakhir ada return on equity atau ROE, yaitu untuk mengukur laba yang diperoleh pemilik modal. Untuk rumusnya laba bersih dibagi total ekuitas baru dikali 100%. Dan rasio yang terakhir yaitu ada rasio pasar atau market ratio, yaitu rasio pasar ini menilai bagaimana pasar atau investor memandang kinerja perusahaan. Dan terdapat ada 5 jenis untuk rasio pasar. Yang pertama ada price earning ratio atau PER, yaitu untuk mengukur harga saham dibandingkan laba per saham. Untuk rumusnya harga per saham dibagi laba per saham. Lalu untuk yang kedua price to book value, yaitu untuk menilai harga pasar saham dibanding nilai bukunya. Untuk rumusnya harga per saham dibagi nilai buku per saham. Yang ketiga ada dividend yield, yaitu untuk mengukur tingkat pengembalian dividen bagi investor. Untuk rumusnya dividen per saham dibagi harga saham lalu dikali 100%. Yang keempat ada dividen payout ratio, yaitu untuk mengukur persentase laba yang dibagikan sebagai dividen. Untuk rumusnya dividen per saham dibagi laba per saham lalu dikali 100%. Dan yang terakhir ada earning per share, yaitu untuk mengukur laba bersih per saham per lembar saham. Untuk mengukur laba bersih per lembar saham. Untuk rumusnya yaitu ada laba bersih, diambil dividen preference, lalu dibagi jumlah saham. Oke, untuk selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Materi ini terkait dengan konsep rata-rata industri. Jadi sebenarnya apa sih rata-rata industri itu? Jadi menurut Harahap tahun 2015, rata-rata industri adalah nilai rata-rata berbagai rasio atau indikator keuangan dari perusahaan-perusahaan yang berada dalam satu kelompok industri yang sama, yang digunakan sebagai patokan benchmark untuk menilai kinerja suatu perusahaan. Sedangkan menurut Munawi, rata-rata industri ini merupakan ukuran pembanding yang diambil dari rata-rata rasio seluruh perusahaan di industri yang sama, berguna untuk menilai apakah perusahaan telah beroperasi dengan standar industri. Jadi dapat disimpulkan bahwa konsep rata-rata industri ini adalah nilai rata-rata dari rasio atau indikator keuangan perusahaan dalam satu industri. Tujuannya adalah sebagai patokan untuk mengevaluasi kinerja suatu perusahaan. Lanjut, Kak. Nah, lalu mengapa rata-rata industri ini digunakan? Jadi ada 6 alasan mengapa perusahaan itu menggunakan konsep rata-rata industri. Yang pertama adalah sebagai standar pembanding yang objektif. Rata-rata industri ini itu memberikan patokan eksternal yang menunjukkan bagaimana kondisi umum perusahaan-perusahaan lain dalam industri yang sama. Dengan membandingkan rasio keuangan perusahaan tersebut dengan rata-rata industri, kita jadi bisa melihat apakah kinerja perusahaan itu di atas rata-rata, lebih baik dari pesaing, sesuai standar, atau justru di bawah rata-rata industri. Yang kedua adalah menilai daya saing perusahaan. Nah, rata-rata industri ini digunakan oleh perusahaan agar perusahaan itu dapat mengetahui beberapa hal terkait kinerja perusahaan. Di antaranya terkait dengan kondisi profit perusahaan, kondisi beban utang perusahaan yang dibandingkan dengan pesaing. Kemudian yang ketiga adalah mendeteksi kelemahan atau kelebihan perusahaan. Jadi konsep rata-rata industri ini juga dapat melihat bahwa suatu rasio itu jika di bawah rata-rata industri itu artinya menunjukkan ada area yang perlu diperbaiki. Sebaliknya, rasio yang jauh di atas rata-rata menunjukkan keunggulan kompetitif dari sebuah perusahaan. Selanjutnya, nomor 4 yaitu membantu analisis manajemen internal. Jadi, manajemen perusahaan itu menggunakan rata-rata industri untuk mengevaluasi strategi bisnis, kemudian menentukan target kinerja, memperbaiki efisiensi operasional, dan merencanakan anggaran dan investasi. Karena data industri ini itu mencerminkan standar praktek terbaik atau best practice dari perusahaan-perusahaan sejenis. Selanjutnya, konsep rata-rata industri ini itu penting bagi investor dan kreditor. Alasannya, mereka menggunakan rata-rata industri itu untuk melihat apakah perusahaan ini memiliki prospek yang baik dibandingkan pesaing pada industri yang sama.
Kemudian yang terakhir adalah tujuannya untuk mengurangi bias antar perusahaan. Nah, rata-rata industri ini sangat berguna bagi perusahaan dalam menilai kinerjanya karena bersifat objektif dan menyamakan dasar perbandingan sehingga analisis tersebut menjadi lebih akurat dan adil. Baik, selanjutnya silahkan. Rumus sederhana rata-rata industri. Jadi, untuk rata-rata industri sendiri, itu kita menjumlahkan seluruh rasio perusahaan dalam industri dibagi jumlah perusahaan yang sama. Nah, rasio ini, rumusnya itu digunakan untuk semua jenis rasio keuangan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu current ratio, ada DER, NPM, return on asset, return on equity, dan total asset turnover. Silakan dilanjut, Kak. Oke, selanjutnya ada analisis perbandingan industri. Analisis perbandingan industri merupakan suatu metode analisis keuangan yang membandingkan data keuangan suatu perusahaan dengan perusahaan lain yang sejenis dalam satu periode yang sama untuk menilai kinerja suatu perusahaan serta untuk keperluan seperti evaluasi. Next. Selanjutnya ada benchmarking industri yang merupakan suatu kegiatan atau proses manajemen yang biasa diartikan sebagai kegiatan pengamatan dan perbandingan satu hal dengan hal lainnya di mana hal tersebut harus sejenis. Selanjutnya untuk jenis-jenis benchmarking. Yang pertama berdasarkan subjek ada dua, yaitu internal benchmarking dan external benchmarking. Dan yang kedua berdasarkan objek. Yang pertama ada performance benchmarking, product benchmarking, financial benchmarking, proses benchmarking, dan strategi benchmarking. Baik, yang selanjutnya cara membandingkan dengan perusahaan yang lain. Yang pertama terdapat beberapa cara. Yang pertama dapat memilih produk, layanan atau divisi perusahaan di mana untuk dijadikan sebagai pembanding. Yang kedua menentukan titik mana yang ingin dilakukan untuk dilakukan benchmarking. Yang ketiga mendapatkan segala data atau informasi terkait objek benchmarking. Misalnya perusahaan ini jika perusahaan Anda melakukan Misalnya perusahaan kompetitor jika Anda melakukan external benchmarking. Yang keempat, mempelajari dan mengimplementasikan seluruh hasil benchmarking yang dirasa mendatangkan keuntungan dan bernilai positif. Yang kelima, melakukan evaluasi pada setiap proses benchmarking yang dilakukan. Adapun kekurangan dan kelebihan dari benchmarking tersebut. Yang pertama, kelebihannya data diambil berdasarkan kebutuhan pelanggan. Di mana hasil dari data benchmarking itu telah sesuai dengan realitas kebutuhan pelanggan dan memiliki performa yang tinggi. Dua, mencegah sumber daya yang terbuang karena aktivitas membuat kembali, di mana metode ini mencegah kembali hal yang sudah ada serta waktu dan sumber daya yang terbuang aktivitas tersebut. Yang ketiga, memberikan informasi mengenai perusahaan sejenis. Yang keempat, memberikan ide baru dari praktik dan teknologi yang dilakukan oleh industri terbaik. Yang kelima, mampu berkompetisi dengan perusahaan yang lain. Adapun kekurangan dari benchmarking, yang pertama yaitu kurangnya motivasi untuk mengadopsi praktik. Yang kedua, kurangnya informasi yang memadai. Dan yang terakhir, kurangnya SDM yang terampil dalam penyerapan praktik bisnis. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya siapa? Mbak Ajeng. Selanjutnya siapa ya Mbak Ajeng? Iya, silakan Kak Nida ya.
Kak Nida, apakah bisa melanjutkan materinya? Baik, maaf tadi terkendala di mikrofonnya ya. Oh, kalian ya. Baik, Kak. Silahkan, Kak. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu cara menginterpretasikan analisis cross-section. Nah, mengingat kembali, analisis cross-section ini merupakan metode analisis laporan keuangan yang membandingkan kinerja antara suatu perusahaan dengan pesaing atau rata-rata industri pada periode waktu yang sama untuk mengevaluasi posisi relatifnya. Untuk langkah awalnya yaitu yang pertama menentukan indikator keuangan utama seperti rasio likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan aktivitas yang mencerminkan berbagai aspek kesehatan finansial. Untuk yang selanjutnya, kumpulkan data pembanding dari laporan keuangan pesaing atau benchmark industri. Lalu yang ketiga, hitung rasio untuk perusahaan dan pembanding tersebut. Yang keempat, bandingkan hasil untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta yang terakhir, interpretasikan posisi perusahaan secara keseluruhan guna mendukung pengambilan keputusan yang strategis. Untuk slide selanjutnya. Nah, untuk cara menginterpretasikan hasil secara komprehensif, yang pertama itu menilai apakah rasio berada di atas atau di bawah rata-rata industri. Jika rasio berada di atas rata-rata industri menunjukkan kinerja yang baik dibandingkan perusahaan lain dalam industri tersebut. Lalu sebaliknya, jika rasio yang berada di bawah rata-rata menandakan potensi masalah atau inefisiensi yang perlu diperhatikan lebih lanjut. Lalu yang kedua, mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan kompetitif. Misalnya, jika perusahaan memiliki margin laba lebih tinggi daripada rata-rata industri, ini bisa diartikan sebagai keunggulan operasional yang membuat perusahaan lebih efisien atau memiliki posisi pasar yang kuat. Lalu yang ketiga, menganalisis penyebab perbedaan. Perbedaan rasio bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti efisiensi operasional, biaya produksi, struktur modal, dan skala perusahaan. Lalu yang keempat, mengevaluasi posisi strategis perusahaan. Dari perbandingan rasio dan faktor penyebabnya dapat dinilai posisi strategis perusahaan dalam industrinya apakah kuat atau lemah. Lalu yang terakhir, memberi rekomendasi perbaikan. Hasil analisis digunakan untuk memberikan rekomendasi konkret dalam memperbaiki aspek-aspek yang lemah agar perusahaan dapat meningkatkan kinerja dan daya saingnya. Next, untuk slide selanjutnya yaitu contoh sederhana terkait interpretasi hasil analisis laporan keuangan dengan cross-section. Misalnya, sebuah perusahaan memiliki rasio lancar sebesar 2,5, sedangkan rata-rata industrinya hanya 1,5. Maka dapat disimpulkan perusahaan ini lebih liquid dan lebih mampu menutup hutang jangka pendeknya dibandingkan perusahaan lain. Jika rasio profitabilitas bersih perusahaan 15% lebih tinggi daripada rata-rata industri 10%, maka perusahaan memiliki kinerja laba yang baik di atas rata-rata industri. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Karisma. Yang selanjutnya yaitu penggunaan tools IT analisis cross-section. Salah satu tools IT yang dapat digunakan untuk melakukan analisis ini yaitu bisa menggunakan Excel ataupun Google Sheet, di mana yang berfungsi membantu mengolah data dan memvisualisasikan data tersebut karena mudah digunakan serta memiliki fitur yang lengkap. Yang pertama, penggunaan toolsnya itu bisa kalian dapat menginputkan data perusahaan. Langkah yang pertama dalam analisis cross-section adalah memasukkan data dari beberapa perusahaan pada periode yang sama. Data biasanya berupa variabel-variabel dan berupa variabel-variabel. Langkah-langkah input datanya yaitu yang pertama kalian bisa membuka Excel atau Google Sheet, kemudian membuat header kolom pada baris pertama dan memasukkan data perusahaan. Untuk contoh kolomnya itu seperti ini. Yang selanjutnya, membuat tabel perbandingan. Tabel perbandingan itu dapat digunakan untuk membandingkan nilai antar perusahaan pada variabel tertentu. Dan berikut beberapa metode membuat tabel perbandingan. Yang pertama, bisa melakukan dengan metode manual, yaitu yang pertama pilih variabel yang ingin dibandingkan, misalnya variabelnya itu di leverage. Kemudian mengcopy data variabel tersebut ke tabel baru, kemudian memberikan judul misalnya tabel perbandingan leverage antar perusahaan. Untuk contoh tabel manualnya itu seperti ini. Untuk kolom perusahaan dan untuk kolom leverage-nya nanti bisa diisikan di sini. Yang selanjutnya menggunakan pivot table. Untuk menggunakan pivot table sendiri, yang pertama bisa memblok seluruh data utama, kemudian mengklik insert dan pivot table di Excel ataupun di Google Sheet.
Yang ketiga, masukkan rows atau bisa nama perusahaan dan value-nya bisa mengisikan variabel yang ingin dibandingkan. Misalnya ingin membandingkan laba bersih. Kemudian akan menjadi tabel otomatis seperti tabel yang warna biru ini. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Nida. Ya, baik, terima kasih. Setelah pemaparan dari Karisma, sekarang saya akan menjelaskan mengenai visualisasi data. Visualisasi data adalah proses mengubah data mentah baik angka, tabel maupun teks menjadi bentuk variabel visual seperti grafik, diagram, atau ilustrasi lainnya. Tujuannya itu adalah agar informasi itu bisa disampaikan lebih cepat, mudah dipahami, dan tentunya lebih menarik secara visual. Pada bagian pertama, kita membahas cara membuat grafik batang atau bar chart. Langkahnya itu cukup sederhana. Pertama, kita siapkan dulu data yang akan kita ubah ke dalam bentuk grafik. Kemudian blok seluruh data, termasuk header kolom. Selanjutnya, buka Microsoft Excel atau Google Sheets, lalu masuk ke menu Insert, pilih bar chart atau column chart sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, setelah grafik muncul, kita dapat melakukan beberapa pengaturan penting, seperti mengganti judul grafik, menambah judul pada sumbu X dan Y, serta menampilkan data label agar grafik lebih mudah dibaca. Terakhir, kita bisa mengatur desain grafik agar tampil lebih rapi dan informatif. Next. Selanjutnya, kita masuk ke materi menampilkan perbandingan grafik. Sebelum masuk ke langkah-langkahnya, perlu saya jelaskan bahwa membandingkan data dalam bentuk grafik itu bisa menggunakan dengan dua cara, yaitu menggunakan bar chart seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Cara ini cocok jika datanya itu sedikit dan strukturnya itu sederhana. Yang kedua, menggunakan report chart yang jauh lebih efektif jika datanya itu lebih kompleks atau melibatkan banyak variabel. Di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan report chart. Report chart itu yaitu grafik yang dihasilkan dari pivot table dan sangat berguna untuk menganalisis data secara dinamis, melihat tren, serta membandingkan data dengan lebih efisien dibandingkan dengan tabel biasa. Saatnya itu, siapkan data dan blok data perusahaan, masuk ke menu Insert, lalu pilih Report Chart. Excel kemudian akan menampilkan jendela tulisan Choose where you want to pivot table report to be flashed. Pilih New Worksheet, lalu klik OK. Next. Setelah itu, report chart itu akan muncul secara otomatis seperti contoh gambar tersebut. Selanjutnya, di panel report chart field, kita bisa menentukan filters untuk menyaring data tertentu, legend atau series untuk menentukan apa saja data yang ditampilkan dalam bentuk warna berbeda, axis atau kategoris, yaitu kategori utama pada sumbu X, values, berisi nilai yang dihitung seperti sum, average, dan lainnya. Semua pengaturan ini membuat kita bisa lebih fleksibel dalam membaca data, terutama ketika ingin melihat perbandingan antar perusahaan atau antar kategori tertentu. Selanjutnya ada contoh grafik rasio industri yang menampilkan perbandingan beberapa rasio keuangan antar perusahaan. Grafik ini menggunakan grafik garis atau line chart karena lebih jelas menunjukkan pola naik turunnya setiap rasio, seperti naik turunnya total aset, laba bersih, dan lainnya. Grafik ini juga menunjukkan bagaimana visualisasi data dapat membantu kita membaca tren secara cepat hanya dengan melihat grafiknya saja. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya itu ada tips membaca grafik kinerja perusahaan. Sebelumnya mohon maaf saya izin off cam karena ada kendala sinyal di sini. Jadi yang pertama itu ada menentukan perusahaan dengan kinerja terbaik berdasarkan grafik. Nah, dalam analisis kinerja perusahaan, grafik ini penting ya untuk membantu dan memahami perbandingan antar perusahaan. Nah, perusahaan dengan kinerja terbaik dapat dilakukan dengan melihat beberapa indikator yang ditampilkan dalam grafik, misalnya pendapatan, laba, return on asset, atau return on equity. Di selanjutnya itu ada 3 langkah utama dalam membaca grafik kinerja. Yang pertama,
ada melihat nilai grafik yang paling tinggi. Nah, perusahaan yang memiliki posisi grafik tertinggi menunjukkan performa yang lebih baik. Misalnya, pada grafik pendapatan, perusahaan dengan garis grafik tertinggi itu memiliki pendapatan paling besar dibandingkan pesaingnya. Lalu yang kedua, memperhatikan arah atau kecenderungan grafik. Nah, grafik yang meningkat dari tahun ke tahun menandakan perbaikan kinerja dan pertumbuhan bisnis yang sehat. Lalu untuk sebaliknya, grafik yang menurun berarti menunjukkan adanya penurunan kinerja. Lalu yang ketiga, ada menilai konsistensi tren yang mana kinerja terbaik biasanya ditunjukkan oleh grafik yang tidak hanya tinggi, tetapi juga stabil, meningkat secara konsisten. Grafik yang fluktuatif menunjukkan bahwa perusahaan belum mampu menjaga kestabilan performanya. Lalu untuk contoh grafik pendapatan, seperti yang terdapat di slide ya gambarnya. Jadi untuk interpretasinya itu perusahaan C memiliki kinerja terbaik ya, karena grafiknya itu ada di posisi yang tinggi dan terus naik secara konsisten. Lalu untuk yang perusahaan A, itu trennya memang meningkat, tapi kenaikannya tidak sebesar perusahaan yang C, jadi stabil naiknya. Lalu untuk yang B, itu grafiknya fluktuatif ya, dan cenderung menurun sehingga kinerjanya kurang stabil. Jadi untuk kesimpulannya itu dari hasilnya, perusahaan C memiliki performa yang terbaik secara pendapatan. Next, Kak. Nah, yang selanjutnya itu menyimpulkan tren. Nah, kan selain melihat posisi grafik itu, kita juga harus menganalisis arah tren dari indikator keuangan yang ditampilkan. Nah, ada beberapa interpretasi tren yang umum. Yang pertama, grafik naik berarti kinerja perusahaan mengalami perbaikan atau pertumbuhan. Lalu grafik turun yang menandakan adanya kinerja melemah atau penurunan kinerja. Lalu grafik fluktuatif berarti ada indikasi bahwa perusahaan itu belum stabil dan sedang menghadapi ketidakpastian. Lalu untuk contoh grafik seperti yang terlihat di slide, itu ada grafik laba bersih dan juga ROA, Return on Asset. Nah, untuk yang tren laba bersih sendiri, laba perusahaan itu meningkat dari di angka 10 menjadi 14, kemudian naik lagi menjadi 18. Nah, tren ini berarti positif, menunjukkan bahwa perusahaan memang memiliki pertumbuhan yang baik dan secara operasional berada dalam kondisi yang sehat. Lalu yang kedua ada tren ROA, Return on Asset. Berarti grafik ROA itu yang ada di gambar menunjukkan tren penurunan dari 8%, kemudian turun menjadi 6%, dan akhirnya turun lagi menjadi 4%. Ini menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan aset perusahaan menurun meskipun laba meningkat. Jadi untuk keseluruhannya itu, perusahaan mengalami peningkatan laba secara konsisten, berarti pertumbuhannya positif, namun penurunan ROA menunjukkan bahwa perusahaan belum mampu memaksimalkan efisiensi asetnya. Jadi dari kombinasi dua grafik ini dapat menunjukkan bahwa perusahaan sedang bertumbuh, tetapi memerlukan evaluasi pada sisi manajemen aset. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu studi kasus. Kami memilih industri telekomunikasi, yaitu ada PT Telekomunikasi Indonesia, PT Indosat Tbk, dan PT XL Axiata. Nah, di tabel ini, berdasarkan data dan rasio yang telah dihitung, ini akan diinterpretasikan analisis cross-sectionnya. Yang pertama yaitu analisis likuiditas, di mana TLKM dan ISAT memiliki current ratio di atas 1, menunjukkan kemampuan memadai untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. TLKM memiliki posisi likuiditas terbaik dengan rasio 1,29,
EXCL memiliki kanal rasio di bawah 1 yang mengindikasikan potensi kesulitan likuiditas jangka pendek dan perlu mendapat perhatian khusus dalam manajemen modal kerja. Untuk catatan industrinya, yaitu dengan rumus rasio perusahaan dalam industri dibagi jumlah perusahaan. Dengan rata-rata 1,14 dengan moderat dan masih aman. Selanjutnya, yaitu analisis solvabilitas, yaitu dengan TLKM memiliki struktur modal paling sehat dengan debt to equity ratio 0,92, menunjukkan leverage yang moderat dan risiko keuangan yang lebih rendah. Untuk ISAT dan EXCL memiliki tingkat hutang yang lebih tinggi relatif terhadap ekuitas dengan EXCL yang paling tinggi di 2,25. Hal ini menunjukkan bahwa ISAT dan EXCL lebih bergantung pada pendanaan hutang yang meningkatkan risiko keuangan tetapi juga dapat meningkatkan return bagi pemegang saham jika dikelola dengan baik. Untuk rata-ratanya yaitu 1,67 yaitu di industri padat hutang. Selanjutnya, dari debt to asset ratio terlihat bahwa 48% aset TLKM dibiayai oleh hutang, sementara untuk ISAT dan EXCL masing-masing 65% dan 69%. Ini mengafirmasikan bahwa TLKM memiliki struktur modal yang lebih konservatif, di mana rata-rata 60,7% itu umum untuk sektor padat modal. Selanjutnya yaitu analisis profitabilitas. TLKM secara konsisten menunjukkan profitabilitas tertinggi di semua metrik. Gross profit margin sebesar 60% menunjukkan efisiensi operasional yang superior dalam menghasilkan laba dari penjualan. Operating profit margin 36,7% dan net profit margin 26,7% mengindikasikan kontrol biaya yang lebih dan efisiensi operasional yang tinggi. Untuk ISAT berada di posisi menengah dengan margin yang wajar, tetapi masih jauh di bawah TLKM. EXCL memiliki profitabilitas terendah di antara ketiga perusahaan, dengan net profit margin hanya 7,1% yang mungkin mengindikasikan tekanan kompetitif atau inefisiensi operasional. Selanjutnya ada ROA dan ROE. TLKM yang tinggi menunjukkan kemampuan superior dalam menghasilkan laba dari aset dan ekuitas yang dimiliki. EXCL dengan ROA 3,1% dan ROE 10% menunjukkan performa yang perlu diperbaiki dalam menghasilkan return bagi investor dan memanfaatkan aset. Untuk analisis rata-rata industrinya, untuk industri telekomunikasi cukup liquid, namun beberapa perusahaan masih rentan, karena rasionya kurang dari 1. Struktur modal industri cenderung agresif didominasi utang. Untuk profitabilitas, industri dipengaruhi kuat oleh TLKM karena dua perusahaan lain memiliki margin jauh lebih rendah. Untuk rata-rata ROA dan ROE cukup baik, tetapi kesenjangan di antara perusahaan sangat besar. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Lutfia. Baik, mana yang paling baik di antara ketiga perusahaan tersebut? Kelompok kami menyimpulkan bahwa Telkom Indonesia adalah perusahaan yang terbaik dibandingkan perusahaan lainnya. Mengapa? Karena yang pertama likuiditasnya terhitung terbaik. Current rasio dari Telkomsel yaitu 1,29, karena rata-rata industrinya hanya 1,14, artinya Telkomsel jauh lebih mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya dibandingkan dengan kompetitor. Kemudian struktur modalnya paling sehat. DER dari Telkomsel ini memperoleh nilai 0,29. DER kurang dari 1 menunjukkan perusahaan dibiayai lebih banyak oleh modal sendiri daripada utang, sehingga resiko keuangannya lebih rendah. Selanjutnya, profitabilitasnya paling tinggi. GPM-nya 60%, OPM-nya 36,7%, dan NPM-nya 26,7%. Ketika margin ini lebih tinggi dari pesaing, menunjukkan efisiensi biaya dan kemampuan menghasilkan labanya yang lebih kuat. Lalu pengembalian aset dan ekuitasnya sangat baik. ROA dan ROE Telkomsel 30,8%. Angka ini jauh di atas rata-rata industri. Ini menunjukkan Telkomsel sangat efektif memanfaatkan aset dan modal pemilik untuk menghasilkan labanya. Lalu yang menjadi benchmark industrinya, kinerja Telkomsel yang unggul memberi kontribusi besar terhadap kinerja rata-rata dari industri. Artinya, Telkomsel adalah acuan utama atau benchmark di sektor telekomunikasi. Next.
Baik, untuk kesimpulannya, analisis cross-section adalah metode perbandingan antar perusahaan pada periode waktu yang sama, sehingga hasil analisis lebih objektif dan relevan untuk melihat posisi kompetitif masing-masing perusahaannya. Kemudian, metode ini sangat berguna untuk menilai kinerja perusahaan dalam satu industri, melihat kelebihan dan kelemahan relatif antar perusahaan, dan membantu investor, kreditor, dan manajemen mengambil keputusan berbasis data. Dan yang terakhir, keseluruhan analisis membuktikan bahwa pendekatan cross-section sangat efektif dalam memberikan gambaran menyeluruh mengenai posisi kompetitif setiap perusahaan. Sekian presentasi dari kami. Dilanjutkan ke moderator. Baik, terima kasih atas rekan-rekan yang sudah selesai presentasi. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam sesi diskusi. Nah, di sini sudah ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu pertanyaan dari Karahmatul Rizky. Pertanyaannya adalah, izin bertanya, dalam analisis cross-section, berapa banyak jumlah rasio keuangan yang sebaiknya digunakan agar hasil perbandingan antar perusahaan relevan dan mudah diinterpretasikan? Silakan kakak-kakak yang mau jawab. Baik, saya jawab. Untuk dalam analisis section, jumlah rasio keuangan yang digunakan sebaiknya berada pada kisaran 8 sampai 15 rasio. Jumlah tersebut dianggap ideal karena mampu mewakili seluruh aspek penting kinerja keuangan, mulai dari likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, hingga aktivitas, tanpa membuat analisis menjadi terlalu rumit. Jika rasio yang digunakan terlalu sedikit, misal 3-4 rasio, hasil perbandingan antar perusahaan cenderung dangkal dan tidak mencerminkan kondisi keuangan secara menyeluruh. Dan sedangkan jika terlalu banyak, seperti 20-30 rasio, dapat menimbulkan tumpang tindih informasi, menyulitkan interpretasi, dan membuat analisis tidak fokus. Jadi penggunaan 8-15 rasio merupakan pilihan yang paling relevan dan efisien untuk memastikan hasil perbandingan antar perusahaan tetap akurat, representatif, dan mudah dipahami dalam konteks analisis cross-section. Oke, baik. Terima kasih Kak Zakia atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya adalah dari Kak Diva. Pertanyaannya, apa kelemahan menggunakan analisis cross-section ketika perusahaan yang dibandingkan memiliki skala bisnis yang sangat berbeda? Dan dalam kondisi pasar tidak stabil, apakah hasil analisis cross-section ini tetap valid sebagai dasar pengambilan keputusan? Silakan bagi rekan yang mau menjawab pertanyaan dari Kak Diva. Baik, izin saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Diva. Terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama, kelemahan analisis cross-section ketika perusahaan yang dibandingkan itu memiliki skala bisnis yang sangat berbeda ya, mempermisalkan perusahaannya itu perusahaan besar dan kecil gitu. Nah, untuk kelemahan analisis cross-section ini, ketika perusahaan yang memang dibandingkan memiliki skala bisnis yang berbeda jauh, yaitu dari hasil perbandingannya bisa menjadi bias. Nah, karena meskipun rasio digunakan untuk menstandarkan angka, perbedaan ukuran perusahaan itu kan tetap mempengaruhi kinerja. Jadi perusahaan yang lebih besar itu kan biasanya memiliki biaya produksi yang mungkin lebih efisien karena mereka bisa membeli bahan baku dalam jumlah yang cukup besar. Kemudian menggunakan teknologi yang mungkin lebih efektif dan juga bisa membagi biaya operasional ke volume produksi yang lebih tinggi. Jadi mungkin sebenarnya ya rasio yang terlihat lebih baik pun pada perusahaan yang besar itu belum tentu dikarenakan manajemennya lebih baik, tapi karena skala bisnisnya memang lebih menguntungkan. Dikarenakan itulah perbandingan antara tadi perusahaan yang memang berbeda jauh antara perusahaan besar dan kecil bisa kita anggap artinya itu tidak benar-benar sebanding gitu karena memang hasil perbandingannya bisa menjadi bias. Kemudian untuk pertanyaan kedua, dalam kondisi pasar yang tidak stabil, analisis cross-section ini tuh sebenarnya masih bisa digunakan, tapi memang harus dilakukan secara lebih hati-hati. Kenapa begitu? Karena ketika pasar sedang tidak stabil, misalnya nih karena ada inflasi, penurunan permintaan, ataupun ada gejolak ekonomi. Nah, angka rasio perusahaan itu ataupun bahkan rata-rata industrinya tuh bisa saja tidak mencerminkan kondisi yang normal gitu. Jadi analisis cross-section ini tetap memberikan gambaran posisi perusahaan yang relatif sebetulnya terhadap kompetitor, tapi kita tidak boleh menjadikan satu-satunya dasar untuk pengambilan keputusan gitu Kak. Sebaiknya mungkin saran hasilnya bisa dilengkapi dengan analisis tren beberapa tahun sebelumnya misalnya, ataupun juga bisa dipertimbangkan dengan kondisi ekonomi eksternal begitu.
Sekian dari saya. Baik, Kak Erni, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Dipersilakan yang ingin bertanya. Oke, terima kasih. Baik, ini ada pertanyaan baru dari Lagi ya. Kak Faustina. Izin, pertanyaannya adalah terkait kapan waktu yang baik perusahaan itu harus memprioritaskan analisis cross-section dibandingkan analisis time series, perbandingan dengan kinerja historis sendiri. Silakan rekan-rekan yang mau menjawab pertanyaan dari Kak Faustina. Silakan Kak, apakah ada yang mau menjawab pertanyaannya? Izin menjawab, Kak. Menurut saya, kapan perusahaan harus memprioritaskan analisis cross-section? Perusahaan itu sebaiknya memprioritaskan analisis cross-section itu ketika ingin membandingkan kinerjanya dengan perusahaan lain pada periode yang sama seperti yang tadi kita jelaskan, terutama pada situasi seperti menilai posisi kompetitif dibandingkan pesaing dan standar industrinya. Kemudian perusahaan baru yang belum memiliki data historis cukup tuh untuk dapat mengetahui analisis time series-nya. Kemudian yang terakhir, industri itu mengalami perubahan besar sehingga data masa lalu sudah tidak relevan untuk dijadikan acuannya. Seperti itu sih, Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Lutfia atas jawabannya. Bagaimana Ibu? Apakah dilanjut sesi diskusi atau diakhiri untuk sesi diskusinya, Ibu? Oke, terima kasih untuk Mbak Ajeng dan kelompok 3 ya. Baik, terima kasih Ibu dan rekan-rekan semuanya. Kami kembalikan kepada Bu Mutiara. Terima kasih. Sama-sama. Oke, sudah bagus ya rekan-rekan dari kelompok 3 dan kelompok 4 hari ini. Saya rasa tadi jawabannya juga sudah dijawab semua. Tidak ada tambahan dari saya. Kita ke sesi penutupan ya, mungkin nanti kita ada dokumentasi gitu ya. Terus rekan-rekan, saya beritahu dulu ya kalau untuk kelas ALK ini memang belum saya absenkan gitu. Pun nanti kalau misalkan mana saya udah info ke ketua kelas ya dan wakil ketua kelasnya untuk segera yang bagi belum melakukan sesi perkuliahan 3 sampai 7 silakan diisi. Nanti kalau misalkan saya melaporkan kalian absen, kalian tapi sudah melakukan perkuliahan gitu ya, tapi ya nanti kalian bisa WA saya saja dan memberikan buktinya gitu ya. Masuk ke salah satunya setiap Vicon mungkin kalian bisa nge apa namanya? Di foto gitu atau di screenshot. Jadi buat bukti kalau kalian sudah melakukan video conference gitu ya. Oke, untuk sesi terakhir foto ya semua ya. Oke, 1, 2, 3. Sekian materi dari kelompok 3 dan kelompok 4. Untuk kelompok 3 kita beri apresiasi terlebih dahulu. Oke, selamat untuk kelompok 3. Oke, karena sudah waktunya juga 9:40, saya rasa sudah cukup hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Bu. Bu.